Chapter 15. Kejutan tak terduga. Lanjutan dari chapter sebelumnya di mana Bai Chuan dikelilingi oleh kelompok serigala. Pada saat itu Bai Chuan melihat dengan jelas situasi yang sulit bagi serigala. Kecuali serigala alfa, yang lainnya tampak kurus dengan air liur menetes dan perut yang kosong. Jelas terlihat bahwa mereka telah kelaparan dalam waktu yang lama. Bai Chuan menyadari bahwa menunjukkan kebaikan kepada mereka mungkin tidaklah mudah. Dia melihat sekeliling dan melihat sekitar yang kosong. Mengetahui bahwa dia tidak bisa dikelilingi oleh kelompok serigala yang lapar atau dia akan menjadi mangsanya. Dengan keputusan cepat, dia meledak ke dalam aksi, meluncur menjauh seperti anak panah dari busur. Ledakan kecepatan yang tiba-tiba membuat serigala terkejut dan mereka melolong dalam kebingungan. Serigala alfa memimpin pengejaran, menciptakan adegan pengejaran yang mendebarkan melalui hutan. Gerakan yang tidak biasa dan lincah Bai Chuan menyerupai naga yang lincah meluncur di tanah. Saat serigala mencoba mengelilinginya, Bai Chuan memahami bahwa dia tidak bisa mempertahankan kecepatan ledakan seperti itu untuk waktu yang lama. Kekuatan fisiknya sebagai ular bukanlah kelebihannya. Dia perlu menemukan strategi dengan cepat. Melihat hutan yang lebat di kejauhan, dia merasa lega karena itu memberikan kesempatan. Berlari memasuki hutan, Bai Chuan mengubah taktiknya. Dia merayap diam-diam di antara cabang-cabang yang lebat, merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Serigala alfa dan sisa kelompok masuk ke dalam hutan, mencari dia. Hutan menjadi sunyi sekarang dan Bai Chuan menunggu dengan sabar serigala untuk menjalar. Memilih serigala abu-abu yang paling lemah dan terjauh, dia dengan cekatan mendekatinya melalui cabang-cabang yang lebat itu. Latihan sebelumnya dalam pergerakan di pohon membantunya tetap fleksibel dan tersembunyi. Dengan serangan cepat, dia menyuntikkan racun ke dalam serigala abu-abu itu, membuatnya roboh. Dia terus mengeliminasi serigala satu persatu, menggunakan kegesitan dan kecepatannya sebagai keuntungan. Saat bau darah mengisi udara, serigala yang tersisa merasakan bahaya. Bai Chuan bertindak cepat, tidak menunggu racun bekerja dan membuat mereka tidak berdaya. Pada akhirnya, hanya serigala alfa yang tersisa. Raja serigala itu menolak mundur, siap bertarung sampai mati. Bai Chuan memahami tekadnya, berdiri waspada. Dia mengelilingi dan berenang di sekitar serigala, tidak membiarkan dirinya lengah. Namun, yang mengejutkan Bai Chuan, serigala alfa tiba-tiba mundur, meninggalkannya bingung. Perubahan hati yang tiba-tiba membuatnya bingung. Dia bertanya-tanya mengapa serigala itu bertindak seolah-olah siap mati hanya untuk lari pada akhirnya. Meskipun ada hambatan bahasa, Bai Chuan merasakan bahwa kemampuan akting serigala itu sangat mengesankan. Tidak dapat memakan bangkai serigala karena ukurannya, Bai Chuan memutuskan untuk memindai kemampuan mereka untuk referensi. Ter-16, memikat elang. Pada tengah hari, Bai Chuan berhasil mendapatkan kemampuan serigala abu-abu, hanya mengalami luka ringan. Bertekad untuk memperkuat kemampuan pencernaan dan penyerapan, dia membidik kemampuan elang. Sebelum berburu elang, dia membutuhkan umpan. Bai Chuan memutuskan untuk menangkap ular kecil sebagai umpan. Karena dia tahu dia akan berurusan dengan berbagai burung di masa depan. Merayap ke arah barat laut, Bai Chuan mencium aroma ular dan segera menangkap ular hijau kecil yang sedang berburu tikus. Dia mengidentifikasinya sebagai ular elep dan memikirkan posisinya yang tidak menguntungkan di antara ular lain. Ular sutra seperti itu sering menjadi mangsa berbagai predator. Sesampainya di lokasi yang ditentukan, Bai Chuan melepaskan ular hijau kecil sebagai umpan. Itu menimbulkan kehebohan, menarik perhatian predator. Bai Chuan melihat elang berputar di atas, siap menyerang seekor kelinci. Namun, elang teralihkan perhatiannya oleh ular. Dengan cepat, elang menyambar dan menangkap ular hijau dengan tajamnya. Saat elang mulai memakan mangsanya, Bai Chuan mendekat perlahan sampai pada jarak serangan. Dalam sekejap,
dia menyerang dan melompat ke elang, menggigit lehernya dan menyuntikkan racun. Dampaknya membuat elang terguling, dan Bai Chuan dengan cepat mundur untuk menghindari serangan balik. Dengan racun mengalir dalam tubuhnya, elang terhuyung-huyung dan mencoba terbang, namun akhirnya jatuh, tunduk pada racun. Puas dengan buruannya, Bai Chuan kembali ke sarangnya dengan perut kenyang. Kemampuan pencernaan dan penyerapannya terbukti bermanfaat. Dengan kemampuan ini semakin kuat, dia berharap tidak lagi bergantung pada panel pencernaan gila dan akhirnya mendapatkan lebih banyak poin setiap hari. Chapter 17. Evolusi panel rasional. Esokan harinya, Bai Chuan dengan penuh semangat memeriksa panelnya dan menemukan bahwa dia telah mendapatkan kemampuan elang, yang juga dikenal sebagai layang-layang. Dia terkejut mengetahui bahwa nama asli burung itu adalah layang-layang. Terpesona dengan kemungkinan mendapatkan kemampuan terbang sebagai ular, Bai Chuan mencoba mengembangkan kemampuan terbang pada tubuh ularnya. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa struktur tubuh ularnya membuat sayap tidak cocok, meninggalkannya dengan penampilan yang aneh. Bertekad untuk meningkatkan kompatibilitas, Bai Chuan fokus pada kemampuan kuat level 1 aliansi dada yang dapat menjadi mesin untuk terbang. Dia menggabungkan kemampuan terbang dan kuat level 1, tetapi itu datang dengan harga pengurangan kegesitan. Bai Chuan menyadari bahwa menggabungkan kemampuan tertentu mempengaruhi yang lain, memaksa dia untuk memikirkan ulang strateginya. Penasaran dengan potensi menggabungkan beberapa kemampuan, Bai Chuan tidak dapat melakukan eksperimen lebih lanjut karena terbatasnya poin. Namun, dia memikirkan kemungkinan untuk berevolusi menjadi naga legendaris jika dia mengumpulkan kemampuan yang luar biasa dari berbagai binatang. Ide ini tertanam ke dalam pikirannya. Beralih perhatian kepada kemampuan klarivoyansi level 2, Bai Chuan memutuskan untuk mengembangkannya. Setelah proses evolusi, dia terbangun dengan dunia yang penuh warna dan hidup. Penglihatannya telah meningkat secara signifikan, memungkinkannya untuk melihat bahkan detail terkecil serangga dan sayap makhluk terbang. Bai Chuan terkagum-kagum dengan keindahan perspektif baru ini. Merasa bersyukur atas penglihatannya yang lebih baik, dia menghabiskan hari itu menjelajahi wilayahnya, menikmati keajaiban dunia di sekitarnya. Bai Chuan menyadari pentingnya menghargai keindahan yang ada di sekitar kita, bahkan dalam detail terkecil. Dengan kemampuan baru untuk melihat dunia dalam cahaya yang benar-benar berbeda, dia memahami arti dari pepatah, dunia tidak pernah kekurangan keindahan, tetapi kurangnya jarak mata untuk menemukan keindahan tersebut. Chapter 18. Setengah tahun kemajuan. Dalam beberapa hari berikutnya, Bai Chuan melanjutkan kehidupan yang damai, secara bertahap mengumpulkan poin. Kecepatan merayap yang lebih cepat dan pencernaan yang lebih baik memungkinkannya untuk memperluas wilayahnya dengan menginvasi wilayah makhluk lain. Invasi ini seringkali berujung pada pertempuran, meninggalkan bekas luka baru di sisiknya. Penglihatan yang ditingkatkan memungkinkan Bai Chuan untuk mengamati dan mencoba mengumpulkan makhluk-makhluk dengan kemampuan luar biasa. Namun, ukurannya dan risiko penyakit mencegahnya untuk bereksperimen dengan serangga kecil seperti semut. Dia menyadari bahwa kemampuan tertentu memiliki kompatibilitas rendah, terutama yang terkait dengan anggota tubuh eksternal. Setelah setengah tahun berlalu, Bai Chuan menyadari bahwa dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak poin dan merencanakan pertempuran masa depannya secara strategis. Dia memiliki rencana dalam pikirannya, tetapi membutuhkan pertimbangan yang sangat hati-hati. Selama periode ini, dia terus tumbuh dan beradaptasi dengan kemampuan yang terus berkembang. Suatu hari, saat berenang di sungai, Bai Chuan bertemu dengan sekelompok rusa yang sedang minum air. Memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan stres, dia menakuti rusa-rusa itu dengan percikan air tiba-tiba, menciptakan pemandangan air dan debu yang menarik. Setelah hobi yang aneh ini, dia melihat seekor anak rusa kecil tergeletak di tanah, gemetar ketakutan. Bai Chuan menyadari bahwa dia telah sangat menakuti rusa muda yang penakut itu sampai roboh. Menyadari hal itu menggelikan, dia memutuskan untuk menjadikannya santapan.
Di guanya yang mewah, Bai Chuan menggulung dengan nyaman, telah tumbuh menjadi panjang 5,3 meter dan tubuh yang lebih kuat dalam 6 bulan terakhir. Seiring berjalannya waktu, evolusi dan adaptasi Bai Chuan terhadap kemampuan barunya membawa tantangan dan peluang. Kehidupannya sebagai ular yang terus berkembang dan kuat terus terungkap di padang luas. Sekian cerita hari ini, kita lanjutkan pada esok hari, dan bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita tunggu sama-sama.